Cinta tak selamanya tentang kepemilikan, tetapi cinta adalah tentang keikhlasan. Segala rela coba aku tumpahkan pada rajutan tinta menulis namaku dalam undangan pernikahan. Paling tidak aku pernah merasakan sakitnya ditolak tanpa penjelasan. Paling tidak aku pernah merasakan perihnya mendamba tanpa balas peduli. Paling tidak aku akhirnya bisa melihat sosok terbaik yang akan mendampingimu, memakaikan cincin di jemarimu, mencium keningmu, dan berbahagia berbagi senyuman denganmu. Terima kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku turut mengucap bahagia, mencoba ikhlas, walau air mata pasti mengucur deras. Kesalahanku adalah tak pernah merasa bahwa untukku kau tak pernah punya cinta. Yang saya bacakan tadi adalah salah satu tulisan yang ada dalam buku yang saya pegang ini. Buku Distilasi Alkena yang terbit tahun 2016 dan ditulis oleh salah seorang stand-up komedian, pelukis, sekaligus penulis kata-kata yang sangat puitis, Wira Setianagara, atau yang lebih akrab dipanggil Wira. Seorang stand-up komedian, pemuda asal Purwokerto yang menghabiskan separuh masa mudanya untuk menggeluti dunia seni dan belajar di Fakultas Peternakan di salah satu kampus di Purwokerto. Saya mengenal Wira jauh sebelum dia menulis buku, yaitu saat Wira masih menggeluti dunia stand-up komedi saat tahun 2014 di komunitas stand-up Jogjateng. Dari awal kemunculan Wira di dunia stand-up komedi memang memunculkan sesuatu hal yang berbeda. Kalau komedian lain biasanya menampilkan keresahan pribadi, kritik-kritik terhadap kondisi sosial, dan juga kritik-kritik terhadap kondisi politik di negara, Wira justru sebaliknya. Wira menghadirkan kondisi patah hati yang diramu dalam bentuk komedi. Ini yang membuat Wira mempunyai persona sebagai budak sajak, kata mereka. Seolah sudah mendarah daging dalam tubuh Wira, bahwa kata-kata puitis tidak bisa terlepas dari keseharian Wira. Mulai dari cuitannya di media sosial, Twitter maupun Instagram, dan beberapa keseharian yang nyerempet ke hal-hal yang berbau puitis saat berada di tongkrongan. Nah, buku ini juga salah satu media bagi Wira untuk menuangkan karya-karyanya. Kumpulan-kumpulan tulisan yang sebagian besar diambil dari tulisan yang sudah dipost Wira di blog pribadinya dulu. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini terasa sangat nyata dan dikemas dalam bahasa yang sangat apik. Tidak hanya berputar soal patah hati saja, tapi seolah kita akan diajak Wira untuk mengelilingi kisah-kisah yang ada dalam buku ini. Dari awal mengagumi seseorang, menjalin hubungan tanpa kepastian, sampai berujung pada patah hati yang sangat menyakitkan. Namun tidak berhenti di situ. Di sepertiga buku ini, ada tulisan bertajuk balas dendam kepada seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Wira. Entah benar atau tidak, tapi dari tulisan-tulisan yang saya baca, seolah Wira ingin menyampaikan pesan bahwa hatinya sudah berlabuh ke hati yang lain. Ada beberapa hal yang saya bisa kasih nilai plus untuk buku yang bestseller ini, yang kebanyakan pemilihnya adalah kaum-kaum perempuan. Yang pertama, saya mengapresiasi Wira karena di karya pertamanya ini, buku pertama yang dia tulis ini, kita akan menemukan gambar-gambar di setiap bab. Yang menarik dari buku ini adalah kita bisa menemukan gambar-gambar dari setiap bab dan judul. Jadi berbeda dengan buku-buku lainnya yang hanya menampilkan judul kemudian tulisan, Wira menambahkan judul kemudian gambar dalam bukunya ini, buku pertama yang ditulis oleh Wira. Seperti kita ketahui, memang Wira seorang pelukis dan juga pegiat seni. Menampilkan beberapa gambar dalam bukunya menjadi suatu hal yang baru dan satu hal yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kalau kita membaca judul sampai beberapa bab dalam buku ini, kita bakal notice kalau judul-judul yang ada dalam tulisan Wira rata-rata diberi nama dengan senyawa kimia. Yang saya ketahui, ibu dari seorang Wiranagara adalah seorang guru kimia. Yang dapat disimpulkan, menggunakan nama senyawa kimia dalam buku Wiranagara ini adalah bentuk dari penghormatan dan juga kasih sayang dari seorang Wira kepada ibunya.
Secara garis besar, buku ini adalah buku terbaik untuk menemani kamu yang sedang patah hati, merasa dikhianati, merasa disia-siakan, merasa ditinggalkan, dan patah hati yang berujung dengan menyakitkan. Karena setiap kata demi kata yang ditulis Wira di sini mengandung makna dan juga arti. Membaca buku ini seolah-olah menjadikan refleksi atas segala hal yang sudah terjadi. Buku yang saya rekomendasikan untuk kamu-kamu semua yang sedang merasa sendirian. Jangan lupa untuk membaca di hari ini agar kita bisa bercerita di kemudian hari. Saya Rian Safrian, nantikan ulasan-ulasan buku selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.